Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading. Apa kabar semua? Apa kabar? Paperpot yang ditangkap Kilian kemudian dibawa ke suatu tempat. Sementara itu Odading capcus. Sementara itu War Machine yang dipiloti oleh Kolonel Roach sedang melacak keberadaan pria Mandarin ke suatu tempat. Di sana War Machine bertemu dengan seorang wanita yang sanggup melelehkan tangannya hingga membuatnya pingsan. Sementara Tony Stark mendapat informasi dari Jarvis bahwa pria Mandarin berada di Miami. Kemudian Tony menghubungi Harley menanyakan kesiapan Mark 42. Namun Harley mengatakan Mark 42 belum siap, tenaganya belum terisi penuh. Tony merasa tidak mungkin dia menyerang ke markas pria Mandarin tanpa kostum Iron Man. Tapi Harley meyakinkan ke Tony Stark bahwa Tony mampu melakukannya tanpa kostum Iron Man. Kekuatan Tony ada pada kejeniusannya, bukan pada baju armor. Tony pasti dapat menemukan cara lain tanpa kostum Iron Man. Kemudian Tony mencari peralatan dan merakit senjata. Setelah siap, Tony terbang ke Miami dan menyusup masuk ke dalam markas pria Mandarin dan berhasil melumpuhkan penjaga dengan menggunakan senjata rakitannya. Tony Stark berhasil menemukan si Mandarin, namun Tony dibuat heran karena pria yang dia anggap sebagai teroris itu begitu ketakutan melihat kedatangannya. Ternyata pria Mandarin tersebut hanyalah seorang aktor yang dimanfaatkan oleh Aldrich Killian untuk berakting di depan kamera. Sementara otak dari semua ini adalah Aldrich Killian. Tak lama kemudian muncul Coldblood yang langsung menyerang Tony dari belakang dan membuatnya pingsan. Setelah tersadar, Tony terkejut melihat Maya ada di depannya. Tony menyadari bahwa Maya adalah anggota dari kelompok Killian. Tapi Tony juga menyadari bahwa Maya hanya diperalat oleh Killian. Dengan jurus maut kucing garong yang dimiliki Tony, akhirnya Tony berhasil meyakinkan Maya dan menyadarkannya. Tak lama kemudian, datang Killian dan memperlihatkan rekaman Paperpot yang sedang disuntik serum ekstremis. Killian mengatakan, jika tubuh Paperpot tidak kuat, maka tubuhnya akan meledak. Saat Killian mencekik leher Tony, Maya meminta Killian untuk melepaskannya dan mengancam akan menyuntikkan serum ekstremis ke tubuhnya yang berpotensi akan terjadi ledakan di tempat tersebut. Tanpa pikir panjang, Killian menembak Maya, kemudian pergi untuk menemui Kolonel Roach yang juga sudah ditangkap. Killian kemudian memanaskan armor yang dipakai Kolonel Roach untuk memaksanya keluar dari armor tersebut. Roach yang sudah tidak kuat akhirnya memutuskan untuk keluar dari armornya dan menyerang Coldblood. Namun, Blood berhasil mengajar sang kolonel. Di saat-saat darurat, Tony mendengar alarm jamnya berbunyi, artinya kostum Iron Man sudah siap. Tony segera memanggil Mark 42 dan dalam waktu singkat, kostum Iron Man sudah terpasang di tubuh Tony. Tony segera melepaskan diri. Tony melihat War Machine terbang mengikuti sebuah helikopter, namun ternyata yang berada di dalam armor War Machine bukanlah Roach. Kolonel Roach yang baru tersadar segera keluar ruangan. Tiba-tiba kostum Mark 42 error dan Tony tidak bisa terbang menggunakan kostum Mark 42. Tony kemudian berjalan masuk ke ruangan dan menanyakan rencana Killian selanjutnya kepada si Mandarin. Mandarin mengatakan Killian akan ke pelabuhan, menargetkan presiden dan akan menemui wakil presiden. Kemudian Kolonel Roach menghubungi wakil presiden dan menjelaskan bahwa presiden dalam bahaya. Seseorang dengan kostum War Machine sedang menuju ke arahnya, tapi ternyata wakil presiden juga sudah bersekongkol dengan Killian dan tidak menyampaikan peringatan Roach kepada presiden. Sementara War Machine palsu sudah sampai di bandara militer, menemui presiden dan ikut dalam rombongan pesawat kepresidenan. Di dalam pesawat, War Machine palsu masuk ke dalam ruang rapat dan menembaki semua yang ada di sana. Tak lama kemudian, Iron Man datang dan bertarung dengan Coldblood. Coldblood meledakkan pintu pesawat dan membuat beberapa orang terlempar keluar pesawat. Tony kemudian menembak Coldblood dan terbang untuk menyelamatkan kru kepresidenan yang terlempar keluar dan berhasil mendaratkan mereka dengan selamat. Namun, Mark 42 tertabrak truk dan hancur. Ternyata Tony menggerakkan Mark 42 dari jarak jauh. Kemudian Tony menghubungi Jarvis untuk menyiapkan pesta besar. Pesta besar apa yang direncanakan Tony Stark? Bagaimana nasib presiden, Paperpot, dan Harley? Saksikan di video berikutnya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading.